Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tamsir dengan NIM 2190302283 dari kelas B1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Family Business and Risk Management: Perspective of SMEs Entrepreneurs in Indonesia, atau Bisnis Keluarga dan Manajemen Risiko: Perspektif Pengusaha UKM di Indonesia. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021 di Journal of Asian Finance, Economic and Business. Latar belakang: di Indonesia, bisnis keluarga mencakup sekitar 95% dari seluruh bisnis dan memberikan kontribusi sekitar 80% terhadap perekonomian negara. Dalam hal ukuran perusahaan, UKM berkontribusi sekitar 57,8% terhadap PDB negara. Sementara pemilik keluarga harus memiliki kemampuan dalam mengantisipasi dan mengelola risiko yang mereka hadapi untuk mendukung umur panjang dan kepercayaan perusahaan mereka. Mereka sering kekurangan penilaian risiko dan pengalaman manajemen risiko yang mereka rencanakan untuk membawa profesional eksternal untuk membantu menjalankan bisnis mereka. Selama studi yang dilakukan penulis juga mengingat perilaku berisiko yang khas dan ekonomi baru seperti Indonesia yang terdiri dari sistem hukum dan keuangan yang tidak efisien, sehingga menghasilkan pertukaran terus-menerus antara perilaku kewirausahaan dan perilaku defensif. Selain itu, mengenai pola pikir yang berkembang, perilaku risiko bisnis keluarga dapat bervariasi dari waktu ke waktu dalam berbagai tahap pertumbuhannya. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa diperlukan penyelidikan lebih lanjut pada fase risiko yang dihadapi selama transisi pertumbuhan. Memang pemilik keluarga harus bisa peka dengan ekosistem mereka untuk mendeteksi dan mengantisipasi risiko yang akan datang. Perusahaan keluarga diakui secara luas sebagai sumber utama inovasi teknologi dan kemajuan ekonomi. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa perusahaan keluarga menjadi konservatif dan tidak mau mengambil risiko yang terkait dengan aktivitas kewirausahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja risiko yang dihadapi oleh pemilik keluarga dalam usaha kecil menengah atau UKM keluarga mereka, strategi mereka untuk mengurangi risiko tersebut, dan strategi terkait dengan pengambilan keputusan pemilik keluarga untuk mengekang risiko tertentu. Perkenalkan, nama saya Nukarim Firdaus dari kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian menggunakan purposive sampling ketika mereka ingin mengakses subset orang tertentu, karena semua peserta penelitian dipilih karena mereka cocok dengan profil tertentu. Penulis melakukan pendataan sebelum dan selama pandemi COVID-19. Setelah purpose sampling dari 7 UKM, keluarga yang terdiri dari 15 informan yang didekati untuk menggali pola pikir pemilik keluarga terkait kekhawatiran, risiko, dan langkah-langkah yang akan mereka lakukan. Pemilik keluarga terdiri dari petahana dan pasangannya, penerus, dan saudara kandungnya. Mereka diwawancarai untuk triangulasi sumber. Wawancara mendalam semi-struktur dilakukan untuk memahami kesadaran dan kekhawatiran pemilik keluarga tentang jenis risiko yang mereka hadapi dan strategi yang mungkin mereka terapkan untuk melawan atau bahkan mengantisipasi risiko yang akan datang. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah UKM keluarga menghadapi risiko: 1. Kekurangan arus kas. 2. Disfungsi operasi. 3. Kelemahan budaya. 4. Ketidakharmonisan. 5. Kegagalan kewirausahaan transgenerasional. 6. Ketidakpastian politik. Dan 7. Ketidakprofesionalan. Dan pengalaman pemilik keluarga untuk mengelola risiko diterangi serta rasionalisasi dalam pengambilan keputusan strategis mereka. Selanjutnya, kerangka teori pendekatan manajemen risiko bisnis keluarga dibangun. Pemilik keluarga dalam penelitian ini terdiri dari pertahanan, pasangan mereka, penerus, dan saudara penerus. Pembahasan: kekurangan arus kas. Sistem kontrol anggaran arus kas harus dikomunikasikan secara efektif ke seluruh anggota keluarga. Inti yang
terlibat dalam bisnis untuk menghindari konflik seperti yang ditunjukkan dalam kasus JTA. Disfungsi operasi, banyak tantangan yang dihadapi bisnis keluarga juga terkait dengan UKM. Tetapi karena bisnis keluarga melibatkan 3 elemen yang tumpang tindih atau keluarga, bisnis, dan kepemilikan, mereka berbeda dari jenis bisnis lainnya. UKM keluarga khawatir bahwa operasi bisnis mereka tidak berfungsi. Kelemahan budaya, bisnis keluarga dikenal dengan budayanya yang kuat dan khas. Budaya seringkali sangat dipengaruhi oleh visi, gaya, dan nilai-nilai pendirinya serta dipelihara dengan hati-hati dari generasi ke generasi. Nilai-nilai budaya dan tradisi pertahanan mempengaruhi tata kelola keluarga dan kemudian tata kelola perusahaan. Ketidakharmonisan, dua ancaman terbesar bagi kelangsungan sukses bisnis keluarga adalah konflik dan suksesi. Konflik bisa terjadi dalam keluarga, terutama antara pertahanan dan penerus. Kegagalan kewirausahaan. Pertahanan berencana untuk mewariskan perusahaan keluarga kepada penerus mereka. Ketidakpastian politik. Pertahanan yang pernah mengalami gejolak politik pada tahun 1998 masih trauma dengan tragedi tersebut dan cenderung memiliki pola pikir untuk mengidentifikasi kekayaan mereka ke investasi aset tetap, atau membuka deposito bank di luar negeri, atau merelokasi bisnis utama mereka jauh dari lokasi rawan kerusakan. Ketidakprofesionalan. Bisnis keluarga telah dikenal memainkan peran penting di sebagian besar ekonomi utama di seluruh dunia. Mayoritas bisnis keluarga gagal bertahan lebih dari 3 generasi. Salah satu alasannya adalah yang pertama, kurangnya profesionalisasi. Perusahaan keluarga menghadapi sejumlah hambatan untuk memprofesionalkan dan telah berulang kali disarankan dalam literatur yang ada untuk memprofesionalkan bisnis mereka. Baik, sekian presentasi saya dan Siti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.